Bang, saya dengar. Iya. Bukan, Ketemu bukan. lagi kita ini, Bang. Bukan ini. Beda ini. Ya. Waktu itu ada seorang muslim lawan saya diskusi, Bang. Dia mengakui bahwa umat muslim itu punya Tuhan. Tuhannya itu adalah Muhammad. Cuman nggak tahu dia kemana orangnya. Mana mukamu? Mana mukamu, Dis? Muka saya. Ya muka saya inilah. Terus mana muka saya? Nggak kelihatan, terjeda kau punya kamera ini. Bang, coba di refresh dulu. HP-mu refresh dulu. Penonton bisa melihat. Penonton bisa melihat. Anda tidak bisa melihat. Iya. Kenapa ini Aku kok ada Anda? gambarmu, tapi like-mu terjeda. Berarti Anda belum bertaubat dari mengikuti Nabi bertompel. Alah, alasan lagi kau, alasan kau. Oke, baik. Di layar saya ini ada dua orang muslim. Yang seorang namanya Dondi, yang seorang lagi namanya Irene Handono. Nah, Ya, Irene, mereka Irene, bikin Irene. podcast nih. Mereka bikin podcast tentang Paulus. Nah, inti daripada panjang lebarnya perkataan mereka itu mengatakan bahwasanya, nah kan, langsung kena pembatasan ini, saudara-saudara. Aduh. Pembatasan. Tuh. Sebentar. Terus? Kita kena Terus? sebentar. Saya banding dulu nih, banding. Ya. Oke. Ketika mereka membahas ini, inti daripada pokok bahasan mereka, makasih. Inti daripada pokok pembahasan mereka adalah mereka menyarankan supaya orang Kristen jangan mengikuti Paulus, tapi ikutilah Nabi Muhammad yang aneh itu. Pertanyaannya begini, kenapa kalian menyuruh orang Kristen berhenti ngikutin Paulus tapi malah ngikutin Muhammad Nabi yang aneh? Nah, silakan. Oke. Kedua orang itu, Bang, Dondi dengan Ibu Irene itu kan termasuk bekas-bekas Kristen. Ya. Bekas-bekas Kristen. Dari mereka paham apa itu ajaran Kristen, mereka udah paham. Dan mereka berbuat begitu karena mereka sudah paham ini Kristen Paulus ini begini. Jadi disuruh ngikutin Nabi yang aneh ya. Ya, bukan Nabi yang aneh. Sampai Tidak aneh. Nabi Bentar, aneh. baik. Kenapa saya mengatakan aneh? Contoh. Tidak ada nabi dari banyak nabi, cuman Muhammadlah nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Iya, itu kan menurut minum kencing itu kan ada yang tersembunyi itu mungkin ada obat. Baik. Oke, sebentar. Ya, silakan. Muhammadlah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Tidak ada nabi dimanapun yang nyuruh minum air kencing hewan, cuman Muhammad. Ya. Kedua, Muhammadlah satu-satunya nabi yang dia itu disihir atau terkena sihir, betul? Ya. Tidak ada nabi yang kena sihir. Ya, Oke, sudah kan itu tenang. tidak ada nabi. Tenang. Saya Oke, belum selesai. oke. Jangan panik. Kenapa sih panik kalau saya ngomong? Ya. Kenapa panik? Enggak panik, Bang. Aku enggak panik. Oke. Biasa aja. Pertanyaan saya begini. Menurut Anda, nabi-nabi itu orang-orang yang beriman, setuju? Setuju? Menurut Al-Quran, orang-orang yang beriman itu bisa nggak dipengaruhi, dikuasai oleh setan? Bisa. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Saya balikkan kepadamu ya. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan. Sabar ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 99. Saya akan belum saya bawakan ke sini ya. Nih. Saya balikkan dulu layar saya ya. Ya. Oke.
Coba. Sesungguhnya bisa Anda baca ini? Tidak bisa kelihatan kameranya Abang di sini terkedah, tidak bisa kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Atau ada Al-Quran di Ya. situ? Al-Quran ada nggak di situ? Aku ada, aku di rumah teman ini, tapi ada HP mu coba Cal. Coba HP-mu buka dulu buka. di HP-mu. Buka dulu di HP-mu. Buka. Ayat apa? Buka HP-mu. Surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl 99. Oke, sekarang kita singkir ke sana. Aku jawab dulu tadi masalah nabi-nabi orang pilihan ya. Tenang. Buka Ayat dulu Nabi An-Nahl Muhammad 99. Sebentar. Ya, oke. Buka dulu An-Nahl 99. Kita kan mau An-Nahl. buktikan kenapa disuruh ngikutin Ya. Muhammad, nabi yang aneh sendiri. Ya. Paling lain Ya, sendiri oke. dia itu gimana? Oke. Jangan tapi nanti jangan kemana-mana. Ya, jangan ayo, nanti. silakan. Edis, nanti jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Silakan. Oke. Teman-teman tap An-Nahl. layar terus ya. Kita udah kena pembatasan 3 teman-teman. Tapi kita hantam aja terus. An-Nahl 99. 99. Ya. Iya. An-Nahl 99. Surah An-Nahl 99 menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan Sekali lagi saya tanya. Setan punya kekuasaan atau pengaruh nggak terhadap orang-orang yang beriman? Setan tidak memiliki kekuasaan. Oke, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh. Ya. Baik. Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman. Oke. Sihir datangnya dari setan atau dari Allah? Bukan dari sihir, itu bukan dari setan, dari manusia. Berat. Oke, menggunakan kekuatan apa itu setan? Sihir itu menggunakan kekuatan apa? Ya kekuatan setan. Kekuatan setan. Nah, berarti tapi dari manusia. tenang. Oke, setannya ada seorang Wahyudi. Oke, dia mengambil rambut Muhammad. Kemudian rambut tersebut diuntai-untai, diikat-ikat, lalu ditiup. Jampi. Ya. Tersihirlah kau Muhammad, tersihirlah kau. Oke, dia menggunakan kekuatan setan nggak? Menggunakan kekuatan setan tapi permintaan manusia. Oke, baik. Jadi dengan perantaraan kekuatan setan, akhirnya Muhammad terkena sihir. Setuju? Iya. Oke. Setuju? Coba baca ayat yang tadi. Baca ayat yang tadi. Bentar ya. Sesungguhnya setan. Mana sudah tadi itu? Aduh. Nah, mulai. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Oke, baik. Ayat ini- ayat Sebentar, ini tenang. Bentar, Tenang. saya baca dulu terjemahannya. Tenang. Saya mau ngomong ini, tenang. Oke. Jadi menurut ayat tersebut, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Iya betul. Nah, ketika Muhammad, tenang dulu. Ketika Muhammad terkena sihir, dia kena pengaruh setan nggak? Pengaruh setan. Berarti dia termasuk orang beriman nggak? Termasuk beriman, tetapi setan bukan Sulit ini, sulit. Sendiri. Makanya Bukan saya setan bilang berdiri sendiri. satu-satunya Bukan setan nabi, berdiri sendiri. satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Ya, Muhammad. oke. Satu-satunya nabi Sekarang- yang menyuruh minum kencing onta ya cuman Muhammad. Iya betul. Sekarang gini Pak. Satu-satunya Sekarang satu-satunya nabi. makanya kembali kepada isu ini. Kenapa Anda usil membahas Paulus lalu Anda simpulkan marilah kita ikuti nabi yang aneh. Masa kami disuruh ngikuti nabi yang aneh? Agak lain. Kita mengikuti nabi yang aneh. Agak Yang lain aneh kamu, agak lain mereka itu Bang. agak Mereka lain itu, Bang. kau sekeluarga. Bang Edis. Agak lain Dengarkan, Bang Edis. kamu, agak lain nabimu, agak lain kau sekeluarga.
Astaga. Lu iya. Des, Giliran Des. ditanggapin marah, penistaan Des. agama. Aneh. Des, Gimana? kamu mau bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Tidak level. Makanya. Tidak Makanya, Bang. level. Makanya, jangan Masa kau kamu bandingkan bandingkan? Nabi Muhammad. Masa kamu bandingkan yang Muhammad seperti itu? Kamu bandingkan dengan Tuhan Yesus? Iya, makanya aku bilang jangan kau bandingkan Nabi Tidak Muhammad dengan level. Yesus. Jangan kau bandingkan karena bukan levelnya. Tidak Ah, level. yang kau bandingkan- Sekarang begini, tenang. Sekarang begini, Hairil. Ya. Coba dengarkan saya. Simak saya Ya. baik-baik. Dengarkan. Silakan. Kamu setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah nabi yang agak lain sendiri dari nabi-nabi yang lain? Setujulah Nabi yang terakhir. Ya Nabi yang paling sudah, mulia. kenapa Nabi kamu yang nyuruh lain. kami ikutin nabi yang agak lain? Memang Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya Agak kepada lain kaum kan? tersesat. Ya udah, Sekarang- saya mau nyanyi sekarang buat Nabi kamu. salah satunya- Ya udah, saya salah mau satunya nyanyi Nabi sebentar. dan Saya mau Rasul. nyanyi buat kamu, Jangan boleh? dulu, Bang. Belum habis saya bicara, Bang. Salah Enggak, saya satunya mau Nabi nyanyi dan nih. Rasul Ada yang lagu buat dipanggil, kamu. Bang. Ada lagu buat kamu. Paulus. Nah. Mau? Ada lagu buat kamu nih. Hah? Ada lagu buat kamu. Mau? Apa itu? Agak lain kamu, agak lain nabimu, agak lain kamu Aduh. sekeluarga. Abang Weh, bikin aja, Bang. gimana? Kalau memang menurut abang, coba jawab pertanyaan saya, Bang. Coba tunjukkan salah satu ayat di Alkitab mengatakan agama Kristen adalah agamanya Yesus. Coba, Bang. Silakan. Agama Kristen adalah Adalah agamanya agama yang Yesus. ditujukan oleh Yesus. Agama Kristen adalah agamanya Yesus. Yang nggak ada. Ya, silakan. Silakan. Kalimat seperti itu nggak ada dalam Alkitab. Ya memang tidak ada, karena memang agama Kristen itu bukan agamanya Yesus. Agama Kenapa abang Kristen ikuti bukan Yesus, sedangkan agamanya Yesus bukan Yesus. Kristen? Baik, Ah. baik, Silakan. baik. Sekarang saya tanya sama Anda, di Apa lagi mana? kamu tanya? Oke, baik. Di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa agamanya Muhammad adalah Islam? Agama Islam di Al-Maidah ayat 3 mengatakan, Nah. Al-yauma akmaltu lakum dinukum Ya, wa begini, atmamtu saya tanya sama kamu. ni'mati alaikum Aduh, dengar. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan Tunjukkan agamamu. gini. Tunjukkan Ya. ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa agamanya Muhammad adalah agama Islam. Oke, Kalau ada, sekarang saya ya. terjun dari Monas. Oke. Silakan. Silakan. Ayo, saya mau nyanyi Monas, aku datang. Sambil lari kan, sambil gambarnya terpatah-patah. Monas datang kepadamu. Oh iya. Kali. Nah, silakan, tunjukkan. Tunjukkan. Di salah satu Al-Quran di surat Al-Imran ayat 44. Oke, Ya. Ali Imran, bacakan. Ali Imran 44, bacakan. 44. Bacakan. Dan kedua, Baca dulu. Baca. Pokoknya ingat omongan saya. Kalau ada di dalam Al-Fatihah Al-Quran, 29. Udah, itu aku jelaskan. Yang Aduh. jelas, Anda Yang belum jelas baca, Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam Al-Quran ada. baca. Gini, dengerin. Kalau Sama ada tertulis, ajaran-ajarannya. Shh, dengar. Anda ngomong terus nih. Anda kan bertanya Ya. kepada saya. Tidak ada Ya. tertulis di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Agama Yesus adalah Kristen. Nggak ada. Di dalam Nggak ada. Al-Quran tidak ada juga tertulis agama Muhammad adalah Islam. Kalau ada, saya memang terjun dari tidak Monas. tertulis, Tunjukin. tapi diterangkan ada, diterangkan ada. Tunjukin ayatnya. Tetapi Tunjukin dalam ayatnya. Tetapi dalam Alkitab satu Ya udah, tidur kau di sana. ajaran Yesus Anda lakukan tidak Iya, ada. tidur di sana, tidur. Saya ini heran loh sama kalian ini. Kalian ini mempertanyakan sesuatu yang kalau ditanya balik kepada kalian, kalian memble. Pola pikirnya bagaimana sih? Inilah yang saya sebut dengan kecacatan logika para umat pengikut Nabi yang satu itu. Cacat logika, pola pikiranmu itu salah. Bukan begitu.
Karena tidak tertulis di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen, maka kesimpulannya kita tidak usah mengikuti ajaran Kristen. Saya balik nanti. Oke, kamu bilang begitu. Berarti statementmu itu sama seperti gini. Karena tidak tertulis di dalam Al-Quran Muhammad beragama Islam, maka jangan ikutin agama Islam. Wah, ketika ngomong begitu, penistaan agama, tangkap, penjarakan ini, tangkap ini, penistaan agama, darahanan. Drone, aduh, mau ke rumah sakit jiwa dulu dah, drone. Heran ya dengan kalian ini, maunya menang sendiri, senengnya nyubit, dicubit balik, mewek, gimana? Sama seperti dua orang ini. Di dalam podcastnya, teman-teman silakan tonton saja podcastnya. Di dalam podcastnya, dia berkata, sesungguhnya Paulus itulah yang merubah-rubah ajaran Kristen. Pauluslah begini, bla 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 bla. Terus intinya adalah, orang Kristen jangan ikutin Paulus, ikutinlah Muhammad. Terus ditanya balik, dari antara nabi-nabi, kok Muhammad kok aneh sendiri? Kenapa kau bilang aneh? Nggak ada nabi-nabi nyuruh nyium batu. Nggak ada nabi-nabi suruh muter-muterin batu. Langsung ngamuk, darahnya tinggi. Oh, penistaan agama. Menista kamu, saya laporkan kamu ke polisi kamu. Dunia macam apa ini teman-teman? Aduh, heran saya ini, aduh. Ini sama seperti anak SD. Ada anak SD. Orangnya itu sangat sembrono. Maunya dia menang sendiri. Ya, kita ingat teman-teman kalau masih zaman SD kita dulu kan selalu aja ada anak nakal kan. SD kelas 1 sekolah. Ada satu orang sendiri yang kerjanya pokoknya nampolin semua orang. Sekelas ditampolin semua sama dia. Kan? Weh, kamu paling nakal sendiri. Giliran ditampol balik, mewek. Si Anu mukul saya. Kenapa kelakuan kalian seperti itu sih? Maunya kalian ini bahasin agama orang, dibahas balik nangis. Ayo silakan. Jangan seperti itulah. Ayo, kita itu adil. Mau bahas agama kami juga bahas agamamu. Yo silakan, Zul. Oke, Zul. Kita kasih naik, ada Husni. Nah, kita udah kena pembatasan ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, kita teruskan. Halo Husni. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Husni, silakan. Anda Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah masih Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Mari diskusi dengan baik. Sebentar Bang Edis. Dah, Bang Edis. Belum terbuka. Sudah sekarang ya, silakan. Udahlah Bang Edis. Sudah, silakan. Sudah terbuka. Gimana Bang? Ya, kalau masalah agama Bang Edis, kan kepercayaan masing-masing Bang Edis. Kalau masalah debat ya biasa. Betul. Kan solusi, Bang Edis. Cuman kenapa di dalam perdebatan itu selalu saja banyak umat Muslim tuh mewek dan sikit-sikit lapor, sikit-sikit menghasut orang, ayo datangi rumahnya. Ya, Kenapa begitu? Itu kan semua kan hak Bang Edis. Gimana? Itu kan semua hak Bang Edis. Iya, justru karena semua hak itu hak semua orang, maka kenapa kalau ada orang bahas agama Kristen, Islam, boleh. Tapi kalau kami bahas agama Islam, di mana rumahnya ini? Ayo kita datangi.
nggak bisa begitu. Semua umat itu punya hak masing-masing. Cuman kalau agama itu tergantung keyakinannya masing-masing, Bang Edis. Iya, kita ngerti Husni, tapi kenapa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu? Berarti kurang wawasannya, Bang Edis. Mau kiai mau apa kurang wawasan, Bang Edis. Berarti orang Kristen boleh ya menanggapi, merespon video-videonya orang-orang Islam? Boleh. Boleh. Indonesia itu kan banyak agama, banyak keyakinan, banyak kepercayaan. Boleh. Ya iya Mau boleh. Hindu, hitungannya mau bahas Islam silakan, Islam bahas Hindu silakan. Iya, tetapi dalam pembahasan itu tidak boleh memfitnah, betul. Tidak boleh mengatakan, tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, selama ini saya mengatakan yang benar terus loh. Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan. Muhammad satu-satunya nabi sekedar dongeng, Bang Edis. Gimana? Dongeng tidur itu namanya. Ya itu kan dongeng, ya kan? Dongeng. Kan dongeng lah, Bang Edis. Gimana ceritanya dongeng? Bukan, waktu Muhammad menyuruh orang minum kencing itu dongeng? Ya dongeng lah, Bang Edis. Ya, makanya saya bilang hadis-hadis itu berisi dongeng-dongeng kalau begitu. Ya kan? Dongeng, Bang Edis. Kalau keyakinan orang Islam itu, kita itu hanya percaya kepada Allah. Nabi kita memang Nabi Muhammad. Tapi kan kita nggak semua menjalankan istilahnya perintahnya. Mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, kan tergantung sudahlah. kita. Intinya yang saya maksudkan begini, Bang Husni. Apa yang saya bacakan, apa yang saya utarakan, itu memang tertulis. Nah, saya silahkan. Ya, kalau betul. saya memfitnah, gini loh. Kalau saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, baru boleh saya itu, oh Miss Dis, kamu ini kasusmu, kamu ini memfitnah, tidak benar. Kalau nggak ada kenyataan itu baru namanya. Nah, itu baru namanya kejahatan. Kalau saya katakan yang benar, kenapa saya disalahkan? Gitu ya. Kan nggak ada lah, Bang. Ya kan semua umat kan gini. Indonesia banyak. Jadi kalau kepercayaan kita bahas sesama, kalau kita nggak pengen dibahas sesama orang, ya kita jangan bahas orang dulu. Itu kuncinya. Nah, itu bagus. Tetapi kan yang suka bahas-bahasin agama Kristen kan kalian. Iya, sebagian nggak semuanya, Bang Edis. Betul sekali. Saya tidak bilang semuanya. Banyak orang Islam yang baik-baik. Banyak. Tetapi karena mereka ini ngomongnya di media sosial, ya saya juga harus ngomong di media sosial, begitu. Betul, itu kan pembahasan, betul. Nggak ada yang larang, betul. Oke lah kalau seperti itu. Yang penting menilainya nggak semua. Ya kan? Semoga banyak orang-orang Islam yang punya pikiran seperti Anda ini, yang siap untuk juga dibahas begitu. Karena banyak di luaran sana. Kalau disinggung Muhammad sikit langsung Allah. Karena di kampung saya, Bang Edis, Gitu. di kampung saya umpamanya di Wonosobo itu bebas. Ya kan? Hitungannya mau orang Kristen, Bebas bagaimana? Saya masih ingat dulu. Sebentar. Kan gitu, Saya lupa ingat. Saya lupa ingat ini. Coba. Saya dulu pernah dengar berita di media nasional. Dulu pernah ada kasus pembakaran atau pembubaran rumah ibadah nggak dulu di sana? Pernah nggak? Kalau di Wonosobo nggak ada, Bang Edis. Sebentar, saya cek dulu ya beritanya. Kalau nggak salah ini saya lupa ingat. Sebentar. Belum pernah dengar, Bang Edis. Baik, sebentar ya. Kita tes dulu teman-teman, tes ya sebentar. Tes dulu, Bang Edis. Bentar, sabar ya. Sabar ya. Wah,
Dia bohong lagi. Bohong gimana? lagi, Saya umum, bohong nggak lagi, kucuri bohong lagi. Oke, saya tampilkan. Saya tampilkan ya, teman-teman Yuk. ya. Bohong lagi dia, saudara-saudara. Perhatikan, ada kasus pembakaran gereja. Yang suka bakar-bakar gereja ya kalian umat Muslim. Baik, saya bacakan ya. Alah, Nih. Bang Edi. Ntar saya Yo, bacakan siap. dulu Bang. Kejadiannya itu Oke. tahun 2013 tanggal 14 Desember. Perhatikan. Perusakan gereja maksud saya ya. Nih. Jadi Ya. ia mengatakan kejadian dipicu kesalahpahaman warga sekitar atas rencana pembangunan taman budaya dan lokasi parkir di tanah bekas galian C di desa Kapencar. Ada nggak desa Kapencar? Pencar kapencar ada. Oke, di desa Kapencar oleh terkait misi. Sebentar, ini kok beritanya MEC merupakan sebentar, sabar. Saya Oke. akan ini kan. Ada. Kok Anda bilang tidak ada? Perhatikan, ini Tempo ya. Ya. Hmm. Ini karena berita-berita lama jadinya. Tapi saya selama di kampung nggak ada, Bang Edi. Aman-aman aja lah. Ada, saya pernah dengar beritanya itu. Saya karena kan saya lama di Banten jadi nggak ini. Wah, sekarang dengar. mulai alasan nih. Sekarang mulai alasan. dengar Bang Edi, benar. Nih, itu namanya gereja. Nih, gereja sebentar. Saya tampilkan ya. Ini info daftar Ya. pengerusakan gereja sepanjang tahun ya. Gereja Kristen Jawi Wetan, situ foto. Gereja ini gereja Temanggung, Jalan Temanggung Baru Selatan, Gereja Pentakosta, gereja. Sebentar ya, saya bacakan semua ya. Gereja ini gereja diserang, dirusak, berdiri. Gereja Pentakosta di Indonesia dirusak masa. Gereja Situbondo dibakar, gereja. Ini banyak sekali nih gereja. Sebentar ya. Nih, ini daftar perusakan nih. Daftar peristiwa pembakaran dan perusakan gereja yang terjadi di Indonesia. Nih, peristiwa di Surabaya Minggu Kelabu 9 Juni 1996 di mana 10 gedung gereja dihancurkan di daerah Sidotopo oleh massa sebanyak 3.000 orang disertai perampokan dan pelecehan seksual. Gereja yang dirusak adalah nih, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jalan Sidopoto Indah Wetan 11-2, HKBP Pogot, Jalan Sidopoto Wetan nih, ke pos pelayanan banyak sekali nih gereja nih, Gereja Pentakosta di Indonesia nih. Ini banyak sekali, pokoknya kasus kriminal kalian ini sudah tidak terhitung banyaknya. Nah, nih gereja ini. Nggak semua umat Islam, Bang Edi. Tapi nggak semua, tapi Masih terus-terusan masalahnya. Nah, nih gereja ini. Nggak semua, Bang Edi. Oke, kita nih Gereja Betel Indonesia, Masih banyak gereja lah. Pentakosta, gereja. Ini banyak sekali nih, nggak Islam terhitung baik, loh ini. masih Nah, nih. banyak. Peristiwa Surabaya 13 Maret 97. Peristiwa Surabaya nih. Peristiwa Ngawi 28 Maret 1997. Peristiwa Wonosobo. Nah, ini. Peristiwa di Wonosobo itu Jawa Tengah 9 Maret 1997 di mana 2 buah gereja Kristen Jawa GKJ dan sebuah sekolah Katolik dilempari batu oleh oknum-oknum yang baru pulang mengikuti pengajian. Waduh. Gimana? Berarti nggak dengar, Bang Edi, saya, Bang Edi. Baru Tapi pulang aman lah, pengajian sekarang itu aman. saudara-saudara. Oh, peristiwa Tapi kan nih. nggak semua, Bang Edi. Peristiwa di Sumeneb, Madura 15 April 1997 di mana gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia GSPI ditutup oleh surat perintah Bupati Sumeneb.
Peristiwa banyak nih Bang, kok nggak kehitung Bang. Sampai besok pagi kita ngomongin ini. Ya kalau memang kita mah iya Bang Edi. Cuman kita kan kadang-kadang sebagai umat Islam, ya kan. Kadang-kadang ya hitungannya, kenapa sih bisa? Kita kan udah Bhinneka Tunggal Ika, Bang Iya Edi. karena diajarkan oleh kitab sucinya. Nah, gimana? Itu sumbernya adalah kitab sucinya, Bang. Kitab sucinya itu yang menjadi sumber permasalahan. Abang punya Al-Quran nggak di rumah? Ada Al-Quran di situ? Saya jarang, cuman bisanya bahasa Bismillah sama Alhamdulillah, Bang Edis. Iya, makanya Anda agak sedikit baik. Coba kalau Anda baca Al-Quran, nanti Anda ikut-ikutan lagi bakar gereja. Enggak lah. Al-Quran cuman isinya cuman Bismillah sama Alhamdulillah, Bang Edis. Coba di dalam nih saya bukakan Al-Quran ya. Aduh, memang berat ini. Saya balikin dulu kamera saya ya. Anda mungkin tidak pernah tahu isi kitab Al-Quran Anda ini. Ya, saya buka ya. Kan isinya istilahnya cuman Bismillah, Alhamdulillah. Nih. Baik, saya balik kamera saya. Oke. Ini Al-Quran, Bang? Oh, ya gitu maksudnya. Al-Quran ya? Ya, siap Bang Edis. Oke. Coba dibaca dulu. Princess naon? Princess naon? Kelihatan nggak? Wah, enggak ada. Enggak ada. Nggak ada bagaimana? Betul teh. Mau saya yang bacakan? Enggak ada, kosong. Tulisannya aja lift juga. Oke, Lift saya jeda. bacakan. Saya bacakan nih. Apa perlu saya screenshot? Lift juga. Memang berat ini saudara-saudara ini. Aduh. Benar Bang Edis. Nih, saya bacakan ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya agama Allah, agama Islam. Yaitu orang-orang yang Semua diberikan juga agama Alkitab. Allah, Bang Edis. Oke, berarti disuruh diperangi nggak? Enggak Bang Edis. Nah, ya sudah besok diganti nih. Jangan perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah gitu. Yang diperangi itu yang Susah ini saudara-saudara. yang enggak diperangin itu yang tidak beriman kepada Allah. Ya sudahlah kalau begitu Bang. Intinya saya cuma mau bilang begini Bang. Ya, kita ini seandainya kita ini hidupnya berdampingan satu sama lain, itu kan indah, enak. Betul. Iya. Tetapi yang terjadi selama ini itu Bang, sejarah kelam bangsa kita ini dipenuhi kejadian-kejadian yang seperti itu. Gereja. Adalah sebenarnya enggak ada ajaran dari mana. Ih, ada Kadang-kadang itu kita tulisannya kan tadi loh, pulang pengajian loh, pulang pengajian. pulang pengajian lah. Sebenarnya enggak ada Bang Edis. Yang penting kita hidup Ya itu gimana berdampingan. orang di pengajian Dalam saja, apapun kita- di pengajian saja, saya dengar di pengajian saja itu orasinya adalah siap perangi orang tapir. Siap Tapir memerangi bagi siapa? tapir. Gimana? Di pengajian Bang yang Is. diajarin orasinya orasi begitu. Siap perangi tapir. Takbir. Allahu Bang Edis. Akbar. Iya kalau di pengajian kayak begitu terus ya gimana? Otaknya tidak dicuci. Susah. Bang Edis. Kafir itu bagi umatnya agama masing-masing lah Bang Edis. Tapi Anda akui nggak bahwa ada ujaran-ujaran atau orasi-orasi yang demikian di pengajian-pengajian Islam?
Ada, tapi kan kita nggak begitu Bang Edis. Iya, Kalau menurut pembahasan kita kan Anda, nggak begitu. menurut Anda yang seperti itu, Bang, menurut Anda perlu nggak ditertibkan? Nggak perlu. Ya, nggak perlu ditertibkan. Maksudnya nggak perlu dibicarakan dalam acara-acara tertentu, Bang Adis. Iya, maksud saya begini loh, Bang. Pengajian nggak perlu. Gini loh, Bang. Bahas-bahas agama Saya nggak gini, perlu. Bang. Saya tidak akan bersuara, saya tidak akan menyuarakan kalau tidak terjadi hal-hal seperti itu, Bang. Seandainya pulang dari Jumatan tidak membenci orang-orang Kristen, pulang dari Jumatan, pulang dari pengajian tidak ngerusak gereja orang, maka tidak akan mungkin muncul orang-orang seperti saya ini, Bang. Munculnya orang-orang seperti Ya, saya ini karena ada kejadian yang seperti itu berulang dan berulang terus. Paham Bang Edis, tapi kan kita bahasa intinya kan tidak semua. Betul, Ya kan? Bang. Saya bilang juga tidak semua, Bang. Sebagian seperti itu. Dan saya menyuarakan kepada yang sebagian orang ini, gitu loh. Saya juga sebenarnya sebagai orang Islam nggak setuju karena kita hidup harus Tapi berdampingan, itu tertulis di dalam Quran masalahnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Disuruh diperangi. Berarti ini tinggal milih nih. Arti diperangi Bang Edis, ya kan? Ya diperangi, Contoh, nggak kita mungkin lah diperangi masa kafir. dielus-elus. Bang, Enggak lah. yang namanya Nih, diperangi itu bahasa aslinya itu kotilu, itu namanya kotilu itu ya, sebenarnya nih, Bang bunuh. Edis. Ya, nih Bang Edis, perangi bagi umat kafir itu, umpamanya umat-umat kita yang nggak beriman kepada Allah itu bagi semua agama Bang Edis. Berat. Oke lah, Bang. Oke lah, ini karena udah kena pembatasan juga, ini kita sambung Oke, lagi siap. nanti ya. Oke. Makasih Ya, banyak yang Bang penting, Husni. opini Oke. saya mah gini Bang Edis, pesan Gimana? saya semua buat semua orang lah hitungannya. Mau umat Kristen, mau umat Hindu, mau umat Islam, kita hidup saling lah berdampingan. Harusnya Yang seperti bagus. itu, Bang. Harusnya seperti itu. Jadi intinya Makanya kita mah, harus sama-sama kita nih. Kita harus tenang gitu, sama-sama. Kita harus sama-sama menyuarakan supaya apa? Supaya orang-orang, terutama seperti orang-orang seperti Abdul Somad, Donditan dan lain sebagainya ini untuk bahas agama Islam aja, ya. Uncu jadi PA, bisa- Nandar. Jangan pernah memancing agama-agama lain Bang Edis. Iya, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya Pengen saya sebagai ya, umat maksudnya ya Islam, seperti gitu, ini. ngomong gitu. Maksudnya begini. Kita ngomong lah ya sama orang-orang misalnya seperti ini teman-teman ngomong-ngomong ini adalah foto Nandar dahulu sebelum jadi penghujat. Nah, ini Nandar dulu sebelum jadi penghujat begini dia. Nah, setelah dia jadi penghujat, nah dia mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu kawin, menikah. Nah, ini ya, jadi berubah mukanya dia. Kalau dulu mukanya culun, sekarang dia mukanya jadi begitu. Nah, ini. Ya, jadi teman-teman, saya mau beritahu kepada kalian supaya apa? Supaya mari urus agama masing-masing. Kalau kalian nggak berhenti nanti saya bersuara terus ya. Saya turunkan dulu. Nah, ini teman-teman biar saya kasih tahu ya, ini adalah foto Nandar yang menggunakan nama palsu evangelis. Bayangin tuh. Ya karena berdusta itu boleh ya kan. Evangelis Yonatan Nandar. Bayangin. Nama bohong, title bohong. Evangelis. Dibikin namanya Yonatan biar penonton terkesan melihat bahwa dia seorang mualaf. Karena kalau mualaf nanti kan banyak dukungannya, banyak duitnya. Yang seperti ini yang saya tanggapi dari kalian. Kenapa ada acara seperti saya ini? Saya itu adalah menanggapi orang-orang seperti dia. Donditan, Zakir Naik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, jangan kalian salah memahami acara saya ini ya. Jangan kalian anggap bahwa saya ini
melakukan hal ini itu sengaja untuk membuat gaduh. Enggak. Saya menanggapi orang-orang ini. Seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau dia mengatakan bahwa Yesus menikah, punya ini, berpoligami dan lain sebagainya, nggak apa-apa itu. Itu namanya syiar dan dakwah, nggak apa-apa. Coba dibalik orang Kristen yang ngomong begitu. Langsung pintu Anda jam 3 subuh berbunyi. Buka pintu. Buka pintu. Nah. Kami menangkap Anda karena Anda menista agama. Memang seperti itu. Itulah yang terjadi selama ini. Ketidakadilan itulah yang saya suarakan. Ya, semoga teman-teman dengan acara ini maksud saya, mari yuk kita satu sama lain itu kita ngerti nih gimana caranya biar ini bisa kita atasi. Tapi selama orang-orang seperti Nandar, Donditan, dan kawan-kawan ini tidak berhenti, selama itu juga saya akan menjawab dan mengcounter mereka. Suatu tersebut adalah jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya ada pertanyaan, Tuhan apa manusia? Contoh misalnya, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, perkara menuhankan Muhammad. Mereka berpikir begini, menuhankan Muhammad artinya menganggap Muhammad itu sejenis makhluk tertentu. Bukan itu yang dimaksud menuhankan. Tidak ada menuhankan itu seperti itu. Menuhankan kok menganggap sesuatu jenis makhluk tertentu. Kata-kata mengambil sebagai Tuhan itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Alkitab. Nih, saya ajarin kalian biar kalian paham. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya harus didik mereka ini satu. Saya harus didik mereka ini satu persatu ya. Kita buka. Nih, saya tampilkan dulu di layar ya. Oke, ya. Nih. Kita buka ya. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini ya. Sebentar. Nih ya, itu ada di dalam Filipi. Nih, Filipi 3 ayat 19. Nah, biar kalian ngerti nih. Filipi 3 ayat 19. Sorry ya teman-teman ya nih. Nih. 19. Saya bold ya, saya besarin ya nih. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nih. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, kalau di dalam pikiran kalian bahwa menuhankan perut itu adalah menganggap perut itu adalah sejenis makhluk tertentu yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Yang tidak beranak dan diperanakkan, ya nggak diskusi kita. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi mereka ini punya Tuhan. Tetapi Tuhan mereka siapa? Yaitu perut mereka. Karena apa? Karena mereka itu hidupnya ya hanyalah mengikuti, menuruti keinginan perut mereka. Makanya dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, di dalam Al-Quran juga ada istilah seperti itu. Nih, ya. Misalnya, saya bukakan kepada kalian surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 23. Ini isu-isu lama ini. Tapi kalian masih nggak paham-paham juga. Sabar. 23. Nih. Kita buka ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23.
Maka pernahkah, nih saya bold ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nih, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ketika mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apakah mereka menjadikan hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Makanya kalian tuh ngerti apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menuhankan. Ngerti nggak kalian menuhankan itu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya pada waktu itu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia mengakui bahwasanya umat itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaklukan kepada Muhammad. Nah, umat muslim memang melakukan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba, adakah umat muslim yang berani bantah Muhammad? Kan tidak ada, gimana? Nah, lalu dia bertanya balik kepada saya, Bang Edis, kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di surga dong? Lu iya, memang iya. Yesus memang menuhankan Bapa di surga. Karena untuk itulah dia datang ke dunia ini. Apakah maksudmu Yesus menuruti kemauannya sendiri? Tidak, dia menuruti kemauan daripada Bapa di surga yang mengutus dia. Memang itu isi Alkitab kita. Terus kau bangga kalau Yesus menuhankan Bapa di surga. Muslim bersorak-sorak, padahal di mana benarnya? Sungguh nekat yang nyata kalian ya. Makanya teman-teman cerna perkataan-perkataan saya itu dicerna dengan baik ya. Kalau tidak nonton dulu. Karena banyak teman-teman orang ini ya nonton channel saya itu nontonnya separuh-separuh sambil tidur-tiduran, nggak didengerin, akhirnya jadi seperti itu. Makanya ketika saya mengeluarkan statement-statement banyak orang tersesat. Iya. Saya pernah juga diskusi dengan Uncup PA. Saya menyatakan bahwa rencana, keinginan, atau kehendak, atau apalah bahasanya pada waktu itu, penyaliban itu adalah rancangan iblis. Banyak yang kesurupan, kesetanan. Nonton juga enggak. Begitu. Ya makanya teman-teman nonton channel saya ini memang diperlukan kecerdasan yang maksimal ya teman-teman ya. Iya. Lo banyak. Jadi mereka harus membuat sesuatu yang bisa menarik para penonton sehingga mereka menonton. Begitu. Jadi ada orang-orang tertentu teman-teman ya, oknum-oknum tertentu ketika melihat saya siaran tuh ada 6.000 yang nonton, sementara kalau dia siaran yang nonton paling 200, 300 ya. Bagaimana caranya ini? Kita bahas aja Edis. Itu teman-teman ya. Karena mereka ingin. Jadi tujuannya itu udah nggak benar. Padahal teman-teman saya membangun channel ini, membuat channel ini ya, berdakwah di channel ini itu penuh darah, bercucuran keringat darah dan air mata. Ya. Apa yang sudah saya korbankan, mereka itu tidak akan berani. Beranikah mereka meninggalkan semua kepunyaannya untuk seperti saya? Nggak akan berani. Nggak akan. Itu mustahil mau. Coba kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu yang tiap hari ngomongin saya itu.
Kamu berani nggak ninggalin kepunyaanmu, berbicara dengan lantang, tinggalin semua kepunyaan, kerjaanmu tinggalin, rumahmu tinggalin? Nggak berani. Nah, itulah yang terjadi sama saya, teman-teman. Ya, saya ini adalah contoh orang yang karena menjawab statement-statement, pernyataan-pernyataan, video-video. Nih, saya kasih contohnya nih. Contohnya ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah contoh 2 orang yang kerjanya itu membahas agama Kristen. Nah, ini. Kenal 2 orang ini? Ini Dondi, yang ini Irena Handono. Yang dibahas apa? Yang dibahas Paulus. Jadi mereka berdua bikin podcast membahas Paulus. Katanya, kata mereka ini, Paulus menyesatkan, membengkokkan ajaran Yesus, katanya. Nah, mereka bikin podcast santai-santai saja. Ya kan? Nah, maksudnya mereka jangan ngikutin Paulus, ngikutin saja Nabi bertompel. Nah, teman-teman, saya itu menjawab mereka-mereka ini. Nah, karena menjawab mereka-mereka ini, saya itu mengalami persekusi. Saya diancam, dibunuh, ya. Kepala saya dihargai 200 juta. Ya. Sehingga akhirnya membuat saya meninggalkan kepunyaan saya, meninggalkan pekerjaan saya tinggal, semua saya tinggalkan. Loh, pada waktu awal-awal itu teman-teman, wah, nangis kalian nanti kalau saya dengarkan cerita saya. Kalian kan nontonnya setelah ada Rumah Apologet. Wah, setelah ada Rumah Apologet heboh mereka. Wah. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kamu hanya melihat di ujungnya saja? Kenapa kamu tidak lihat perjalanan belasan tahunnya? Kamu harus lihat keseluruhan proses yang berjalan itu, begitu. Di mana saya harus dorong-dorong koper, tidur dari sana ke sini, tidur di nggak jelas di mana, di pinggir-pinggir jalan. Anda nggak dengar cerita saya yang seperti itu kan? Anda tidak tahu. Setelah Tuhan memberkati saya dengan kelimpahan, barulah kalian bilang, Marano cinta uang. Ya, memang seperti itulah teman-teman. Mereka tidak melihat proses yang saya alami. Gitu. Karena memang teman-teman ya, kita ini kan melihat sebuah fakta. Karena kalau orang Islam nih seperti mereka membahas Paulus apa segala, nggak akan ada apa-apa. Bahkan malah dikawal. Tuh loh, hebatnya kan? Dikawal. Beda kalau orang Kristen bahas agama Islam. Dikawal juga, tapi ke dalam penjara. Adil nggak? Nggak adil. Inilah yang saya perjuangkan. Saya itu memperjuangkan itu, keadilan itu loh. Supaya kalau memang orang Islam tuh boleh bahas-bahasin agama Islam, Abdul Somad podcast sama Donditan bahas agama Kristen, mereka berdua ini bahas agama Kristen, seharusnya dari pihak sebelah juga boleh. Yang Kristen pun boleh juga bahas agama Islam. Itu yang saya perjuangkan, dan karena itulah saya melakukan semua ini. Begitu ya. Jadi janganlah kalian itu cepat-cepat, buru-buru menghakimi seseorang tanpa kalian tuh tahu gimana jalan ceritanya. Apakah karena seseorang orang itu mengasihi saya lalu memberi saya berkat, lalu itu adalah sebuah dosa? Tidak dosa loh, seperti itu tuh tidak dosa.
Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kebenaran kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan kepadamu. Begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus mengerti prosesnya, gitu ya. Lo dulu saya teman-teman, biar kalian tahu ya. Zaman dulu itu saya mengeluarkan anggaran-anggaran dari diri saya sendiri. Cuma nanti gibah begitu loh. 2014, 2013 itu saya itu sampai ke desa-desa itu. Kita bikin acara nobar. Dulu sering saya itu bikin acara nobar. Jadi kita ngumpulin orang-orang, kita kasih makan, terus kita nobar, nonton bareng film Tuhan Yesus, tokoh terbesar sepanjang abad. Kita beli komputer, terus sewa banner proyektor dan lain sebagainya, nobar, makan bareng, nonton seperti itu. Nggak ada dulu game-game seperti ini, belum ada. Tapi kalian tidak tahu bagaimana dulunya. Nah, setelah begini lalu banyak orang sirik, cemburu, iri. Ya, seperti itu ya. Oke. Kalian tahu nggak, zaman-zaman dahulu, waktu HP itu baru-baru pertama kali membumi di masyarakat Indonesia. Ya kan? Orang itu ngelihat kamera itu, ketika dilihat kamera, carida buhiku katanya. Pak, Bu, masa kita mau kembali ke zaman tahun 2000? Kalau tahun 2000 bolehlah ya, 26 tahun yang lalu bolehlah seperti itu. Masa melihat wajah di HP heran sih? Apa teman-teman, saya serius, apa masih ada gitu ya orang-orang yang kalau ngelihat mukanya di HP dia heran? Kenapa seperti itu kita teman-teman? Mau? Aduh, heran ada ya. Teman-teman, itu namanya fitur kamera. Kalau kamera Anda arahkan ke wajahmu, pastilah kelihatan wajahmu, tidak mungkin kelihatan kerupuk. Sulit ini saudara-saudaranya, aduh. Ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman, karena sudah jam hampir mau jam 9:30, kita rehat dulu ya teman-teman ya, kita istirahat dulu. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita mudah-mudahan akan berjumpa lagi di acara-acara diskusi yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oh iya.